Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal, guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Universitas Raden Fatah Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan modul Mapel Subhanul Iman, cabang-cabang iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Arya, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh anak kami. Silakan. Berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, Tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah. Baiklah, terima kasih. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita absen dulu ya. Agis, hadir. Anissa, Hadir. Arya, Hadir. Aurel, Hadir. Ayu. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang Subhanul Iman, cabang-cabang iman. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman itu sangatlah banyak. Yang pertama, kita harus mengetahui atau mengenal apa itu iman. Apa itu iman, anak-anak? Percaya, bagus. Atau yakin. Nah, percaya atau yakin. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya iman itu adalah dari bahasa Arab yang berarti amana yu'minu imanan. Diambil dari kata bahasa Arab amana yu'minu imanan. Artinya tasdik
Apa itu tasdik? Yaitu membenarkan atau mempercayai, dan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itu dikatakan iman. Baru diomongkan iman ada dua. Kalau cuma satu saja dengan lisan saja percaya atau yakin atau tasdik tapi tidak melakukan perilakunya, maka belum disebut iman. Mulutnya saja iman, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat. Tapi perilakunya jauh daripada iman, jauh daripada Allah dan jauh daripada kepercayaan kita masing-masing. Di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu iman adalah suatu ucapan atau perbuatan atau suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, jadi kalau niatnya saja yakin, percaya tapi tidak dilakukan dengan tindakan, maka belum disebut dengan iman. Kedua-duanya harus mencakup iman itu. Mencakup perilaku dan mencakup dengan lisan. Tujuannya apa? Tujuan keamanan adalah pengambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia dan penciptanya bukan pengambaan pada manusia lain atau golongan. Makanya dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita hanya menghamba dengan Allah, itu artinya iman. Tidak ada yang patut disembah atau tidak ada yang patut kita yakini selain Allah. Nah, itu artinya la ilaha illallah. Sekarang macam-macam iman. Jadi iman itu sangatlah banyak. Ada mencakup iman itu beberapa macam. Yang pertama iman takidi. Apa itu takidi? Mengikuti. Mengikuti siapa kita? Mengikuti para nabi, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para ulama sampailah kepada kita. Itu namanya iman takidi. Kemudian ada lagi iman, setelah iman takidi tadi ada iman tahqiqi. Yaitu iman apa tahqiqi ini? Kemantapan hati. Kemantapan hati atau keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, dikirakan dengan lisan atau menyebarkannya dengan kebenaran, atau diamalkan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Jadi contoh kita itu dalam kehidupan, dalam keimanan adalah Nabi atau Rasul. Nah. Kemudian iman. Ada berapa iman? Rukun iman? 6. Ada rukun 6. Kita semua sudah tahu. Bahkan kita sudah hafal sejak kecil. Rukun iman itu ada 6. Akan tapi mungkin masih banyak sekali daripada kita belum memahami apa itu iman. Mungkin iman cuman hanya ada di kepala kita atau cuman hafalan saja. Iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dasar pertama. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, berarti kita tidak beragama Islam, tidak percaya dengan Allah. Iman kepada Allah artinya kita percaya kepada Allah seutuhnya. Semuanya kita percaya. Bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Benar tidak? Benar. Tapi kalau kita ragu, berarti iman kita masih goyah. Yang menciptakan sungai, yang menciptakan lautan, yang menciptakan gunung-gunung yang besar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menciptakan
baru dikatakan imannya sempurna. Iman kepada Allah itu bukan cuma di lisan saja. Iman kepada Allah sudah selesai. Apa itu iman kepada Allah? Kembali lagi ke takwa. Apa itu takwa? Semuanya itu harus bertakwa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala atau dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu bagus, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Nah, kalau kita baca menjauhi larangan Allah, bisa melaksanakan perintah Allah, baru imannya dikatakan iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini yaitu kita seutuhnya meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan semua alam. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan perintahnya itu perilaku tadi, perilaku iman. Tapi kalau kita percaya hanya di lisan atau percaya hanya di hati tapi tidak melaksanakan perilakunya atau ajarannya, maka belum dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini banyak. Banyak tidak malaikat? Berapa? 12. Banyak, ini hanya 10 saja yang kita yakini, yang kita harus tahu. Tapi malaikat banyak. Bahkan ada malaikat yang diciptakan sujud saja, ada yang malaikat diciptakan untuk rukuk saja, ada malaikat diciptakan untuk meniup trompet. Kita percaya kepada malaikat bahwasanya kita iman atau yakin, tasdik. Padahal kita belum pernah melihat malaikat. Sini ada yang pernah melihat malaikat? Tapi kita percaya malaikat itu ada, tugasnya apa. Mungkin kalau kita dinampakkan malaikat itu, pasti kita pingsan melihatnya. Karena apa? Karena rupa malaikat itu 7 sayapnya tembus ke paling baratnya timur. Sayap sikok lagi tembus ke paling baratnya utara. Sangkingkah besarnya malaikat itu. Cobalah kalau dinampakkan diri kita di lapangan tuh, kabur kita semua. Karena malaikat itu kalau aslinya besar sekali. Besar. Makanya di suatu kisah itu ada sahabat Nabi lagi duduk-duduk, lagi berkumpul sama sahabatnya. Nabi lagi duduk-duduk, lagi belajar dengan sahabat-sahabatnya. Datanglah seorang laki-laki yang tidak pernah dikenal oleh orang sebelumnya. Pakaiannya serba putih. Badannya putih, semuanya putih. Kemudian dia duduk langsung menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya, malaikat itu. Dia bertanya itu bukan dia tidak tahu, untuk mengajari para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Apa yang ditanya situ? Apa itu iman, kata malaikat itu. Maka dijawab oleh Nabi. Apa itu ikhlas? Apa itu siddiq? Setelah ditanya-tanya seperti itu, kemudian kapan hari kiamat, katanya. Kemudian setelah ditanya begitu, maka langsung pergi si laki-laki tadi. Kemudian terheran-heran para sahabat tadi, kenapa
apa namanya itu, laki-laki tadi datang, kemudian langsung menghadap Nabi, langsung bertanya, kemudian langsung pulang bertanya-tanya. Sama dengan kita, ada orang datang, tiba-tiba masuk, langsung ngadap dengan Bapak. Malaikat. Itu lagi menyerupai manusia. Tapi wujud aslinya tidak bakal kuat kalau kita melihatnya. Nah, itu iman kepada iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib kita iman itu hanya 10. Yang pertama apa? Jibril. Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Tugas malaikat Jibril itu. Yang kemudian yang kedua, malaikat Mikael. Apa tugasnya? Memberikan rezeki kepada kita yang ada di dunia ini. Kasih makan, kasih mobil, kasih rumah. Bahkan rezeki itu bukan hanya materi saja. Kesehatan, panjang umur, itu semua adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Israfil. Apa tugasnya malaikat ini? Meniup sangkakala. Lagi nunggu-nunggu ini. Paling bahaya malaikat ini. Kalau sampai batuk saja bersin, tertiup langsung kiamat gitu. Gawat. Kenapa? Karena malaikat itu selalu taat kepada Allah. Malaikat tadi hanya taat kepada Allah. Tugasnya tidak pernah membangkang. Diciptakan tugasnya niup trompet, ya sudah sampai diciptakan sampai kiamat ya megang trompet. Malaikat Israfil nak kata nak main Facebook, tugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk melaksanakan perintah perintahnya. Ngapa dia bisa begitu? Karena tidak diciptakan kepada malaikat itu apa? Hawa nafsu. Kata nafsu nak tidur malaikat. Kalau kita balik sekolah paling makan, tidur, rebahan. Ya. Kalau malaikat tidak 24 jam. Kata ngantuk Israfil, ngantuk sambil megang trompet. Gawat. Jadi malaikat itu diciptakan Allah tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan dia itu hanya diberikan akal saja. Maka dia taat terus. Suruh megang trompet itulah dipegang. Artinya malaikat itu hanya diberikan ketaatan. Beda dengan kita. Kalau kita ini sempurna, diciptakan Allah, diberikan hawa nafsu, diberikan akal pikir. Jangan salah, bukan otak, tapi akal pikiran. Kalau otak itu semuanya ada. Binatang pun ada otak, tapi tidak punya akal pikiran. Sedangkan binatang hanya nafsu saja, dia tidak punya akal pikiran. Jadi itulah bedanya malaikat, manusia, dan binatang, hewan. Manusia ini bahkan bisa melebihi malaikat. Luar biasa. Karena apa? Karena malaikat tidak diberi hawa nafsu, sesuai dia taat terus. Kalau manusia diberikan dua-duanya. Kalau dia lebih taat kepada Allah, maka dia melebihi malaikat. Hebat manusia itu. Nabi Muhammad itu lebih baik daripada malaikat. Malaikat Jibril tidak sanggup melihat Allah. Nabi Muhammad, iya, bukan sanggup lagi, diundang ketika Isra wal Mi'raj. Kita ada pertanyaan? Semoga bermanfaat pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Arya, silakan. Doa mulai. Wa